Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan juga staf. Tak lupa pula anak-anak calon siswa-siswi SMK Yasmu yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita pada kesempatan ini bisa berinteraksi dalam rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMK Yasmu Manyar Gresik tahun 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Walaupun memang kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetapi hanya bisa melalui media virtual atau daring. Pertama-tama anak-anak, akan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Arif, bisa dipanggil Pak Arif. Saya di sini selaku Wakil Kepala Sekolah urusan sarana prasarana, sekaligus juga sebagai tenaga pengajar di SMK Yasmu Manyar. Anak-anak, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang wawasan Wiyata Mandala. Apa sih tujuan diberikannya materi wawasan Wiyata Mandala? Mari setelah ini kita kupas secara tuntas tentang poin-poin penting daripada materi wawasan Wiyata Mandala, sehingga selama 3 tahun ke depan ini kalian akan memperoleh hasil yang maksimal, yang sesuai dengan yang kalian cita-citakan. Wawasan Wiyata Mandala ini dari segi bahasa terbagi menjadi 3 suku kata. Yang pertama yaitu wawasan, yang mempunyai arti pandangan atau boleh dikatakan terkait dengan pola pikir. Yang kedua yaitu wiyata, artinya pengajaran, atau dapat dianalogikan suatu proses transfer ilmu. Dan yang ketiga adalah mandala, berarti lingkungan. Dalam hal ini lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah SMK Yasmu Manyar. Dari ketiga kosakata tadi kita satukan, maka muncul yang namanya pengertian bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah suatu cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Ada 7 aspek dalam wawasan Wiyata Mandala yang merupakan tujuan pokok dari wawasan Wiyata Mandala itu sendiri. Yang pertama yaitu keamanan dan kenyamanan. Jadi anak-anak, kalau kita benar-benar memahami tentang wawasan Wiyata Mandala dan mau untuk mengimplementasikannya dalam kegiatan kita sehari-hari, maka secara otomatis akan tercipta suatu keamanan dan kenyamanan. Sehingga waktu yang sedemikian panjang di sekolah itu tidak akan terasa. Karena apa? Kita merasa nyaman, aman. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu aspek kekeluargaan. Kalau kita benar-benar memahami dan mau menerapkan wawasan Wiyata Mandala, ini akan terjalin suatu ikatan atau hubungan yang sangat kuat, sehingga bisa dianalogikan sebagai keluarga besar. Dan yang namanya keluarga ini pasti akan apa? Ada rasa saling memiliki, saling tolong menolong.
Sehingga permasalahan apapun yang muncul ketika nanti kita melaksanakan proses belajar di sekolah akan bisa terpecahkan, terselesaikan di situ. Aspek yang ketiga adalah kedisiplinan. Jadi kita kalau benar-benar bisa menerapkan wawasan wisata Mandala, maka akan tercipta suatu lingkungan yang teratur, tertata, atau boleh dikatakan disiplin dalam segala hal, sehingga akan bisa berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Yang keempat, kerindangan. Sama halnya dengan kedisiplinan. Kalau kita mau benar-benar menerapkan wawasan wisata Mandala, maka lingkungan kita akan sangat nyaman sekali, karena semua komponen sekolah ikut menjaga dan ikut ambil bagian di situ dalam memelihara fasilitas yang ada di sekolah. Yang kelima, aspek kebersihan. Maka akan sangat mudah sekali tercipta di situ, karena di sini kebersihan adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya petugas kebersihan, tapi seluruh warga sekolah ikut ambil peran, ambil bagian. Dan yang keenam adalah keindahan. Jadi anak-anak nanti akan dipacu sisi estetiknya. Jadi kita di SMK nggak hanya yang penting bersih, rapi, tidak, tapi juga ada unsur estetiknya yang akan kita munculkan nanti. Sehingga sekali lagi bisa menunjang kenyamanan kalian ketika nanti berada di SMK Yesmo. Dan yang terakhir, aspek ketertiban. Dan adanya wawasan wisata Mandala ini segala sesuatu akan bisa tertib, teratur, dan konsisten, sehingga hasil akhirnya akan memperoleh apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan. Berikutnya anak, yaitu komponen-komponen dalam wawasan wisata Mandala. Ada 5 komponen utama di sini. Yang pertama adalah kepala sekolah. Apa sih peran dari kepala sekolah dalam wawasan wisata Mandala? Ada 3 peran pokok yang diambil di sini. Yang pertama, kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Jadi segala sesuatu yang berjalan di sekolah itu harus atas pengetahuan dan izin daripada kepala sekolah. Karena nanti yang memanage, yang akan mengatur alur dan sebagainya supaya bisa sesuai dengan tujuan sekolah adalah kepala sekolah. Peran yang kedua yaitu menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk peraturan atau tata tertib. Cuma nanti di sini kepala sekolah tidak harus turun secara langsung, tapi bisa melalui wakil kepala sekolah, kemudian BP, wali kelas, dan bapak ibu dan guru. Sehingga apa? Bisa langsung secepatnya teratasi kalau memang muncul permasalahan. Jadi tidak harus wali kepala sekolah itu terjadi langsung, tapi bisa menginstruksikan kepada wakil-wakilnya. Yang ketiga, peran dari kepala sekolah yaitu menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah, seperti halnya kegiatan ekstra atau ekskul. Karena alhamdulillah di sekolah kita ini ada berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler. Cuma barangkali dengan kegiatan yang banyak tersebut, ternyata anak-anak masih ada hobi-hobi yang belum tersalurkan. Dan kemudian anak-anak mau mengajukan satu kegiatan ekstra tersendiri, dipersilakan. Tapi tetap pengajuan harus melalui prosedur. Insya Allah nanti akan dipertimbangkan oleh kepala sekolah untuk bisa diwujudkan dalam satu kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Komponen yang kedua anak-anak yaitu masyarakat atau stakeholder. Dalam hal ini adalah wali murid
atau orang tua kalian? Apa sih peran dari wali murid atau orang tua? Yang pertama, yaitu mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar. Jadi suatu pembelajaran akan bisa berhasil manakala ada kerjasama baik dari sekolah maupun dengan orang tua atau masyarakat. Karena kalau dari sekolah saja percuma, tidak akan bisa maksimal hasilnya. Tapi kalau dua-duanya jalan, dari sekolahan juga memantau, dari wali murid juga memantau, insya Allah akan bisa berjalan dengan sama baik. Jadi ada kerjasama antara sekolah atau lembaga dengan wali murid. Atau dalam hal ini sebagai komponen atau elemen masyarakat. Peran yang kedua, memberi saran dalam pemajuan proses belajar dan mengajar. Jadi anak-anak, wali murid berat memberikan saran, masukan-masukan, karena dari sekolah pun juga butuh yang namanya evaluasi. Nah ini, tapi tetap harus memperhatikan prosedur yang ada. Jadi nggak apa-apa, katakanlah dari satu kegiatan kemudian dari pihak wali murid memberikan evaluasi atau masukan-masukan yang membangun, insya Allah akan kami terima dengan baik dan akan kami tindak lanjuti. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Sekali lagi, keamanan lingkungan sekolah ini adalah tanggung jawab kita bersama, seluruh komponen sekolah atau warga sekolah, dan termasuk dalamnya adalah wali murid atau masyarakat. Komponen yang ketiga yaitu guru. Apa sih peran guru di sini? Cuma dua peran daripada guru. Tapi boleh dikatakan dua peran ini mempunyai resiko atau beban yang sangat tinggi. Apa saja? Yang pertama yaitu menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku yang baik. Ada Bapak Ibu guru di sini tidak hanya memberikan pengajaran berupa materi-materi pelajaran, tapi juga harus memberikan apa? Contoh, tauladan yang baik kepada murid-muridnya. Peran yang kedua itu guru mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi proses pembelajaran itu sebenarnya tidak hanya di dalam sekolah, tapi di luar sekolah pun juga akan berlangsung. Untuk peran yang kedua ini karena konteksnya adalah memimpin, maka selainnya anak-anak selaku peserta didik atau siswa ini bisa mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Karena insya Allah di sini Bapak Ibu guru samanya dengan orang tua kedua kalian, yang pada prinsipnya ingin menjadikan anak didiknya lebih baik daripada yang lain. Komponen yang keempat yaitu peran sivitas akademika. Sivitas akademika di sini tenaga-tenaga penunjang dari proses pembelajaran atau pendidikan. Di antaranya ada dua, yaitu yang pertama tata usaha atau TU. Apa sih peran TU di sini? Yaitu mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Jadi anak-anak kalau ada sesuatu hal atau kepentingan terkait administrasi bisa langsung ke bagian tata usaha. Entah itu mengurus data diri maupun yang lain, nanti bisa langsung ke tata usaha. Berikutnya yaitu perangkat sekolah yang lain seperti satpam maupun tukang kebun. Ini juga termasuk sivitas akademika.
tenaga penunjang dan pendidikan. Dan dua-duanya sangat penting. Dan sebisa mungkin ayo kita bantu. Karena pada intinya sekali lagi keamanan, kebersihan, kenyamanan adalah tanggung jawab kita bersama. Walaupun toh di situ emang ada tenaga-tenaga khusus seperti satpam maupun tukang kebun, tapi tetap kita harus ikut ambil bagian di situ. Yang terakhir, komponen puncak, yaitu siswa atau murid. Apa sih peran murid di sini? Yang pertama, yaitu mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Jadi kalau kalian sudah satunya sebagai siswa di SMKS, maka harus mau mentaati tata tertib yang ada, tidak pandang bulu. Siapapun dia kalau sudah sebagai siswa SMKS, maka harus mengikuti tata tertib yang berlaku. Yang kedua, hormat dan sopan pada guru dan warga sekolah yang lain. Jadi dalam Islam ini sudah diajarkan juga, ayo kita belajar saling menghormati dan menghargai. Kalau kita sebagai yang tua, maka harus menghargai yang muda. Kalau kita sebagai yang muda, maka harus menghormati yang tua. Berikutnya yang ketiga, peran dari seorang murid atau siswa adalah hormat dan sopan kepada teman. Jadi tidak hanya kepada yang lebih tua ataupun yang lebih muda, kita juga terhadap sesama yang seusia, sebaya, juga harus bertingkah laku yang baik. Berikutnya, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ini merupakan satu rangkaian daripada proses belajar yang harus diikuti. Kalau sampai tidak diikuti, maka akan hilang proses tersebut dan hasil yang diperoleh tidak akan baik. Maka harus diikuti. Berikutnya, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Sekali lagi, mari kita sama-sama menjaga dan memelihara khususnya fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah kita nanti. Sehingga sekali lagi akan tercipta satu lingkungan yang nyaman dan aman. Yang terakhir, peran murid atau siswa melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah. Jadi ketika ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di agama maupun hukum maupun aturan sekolah, maka kalian berhak melaporkan atau mengadukan peristiwa tersebut, bisa kepada guru, bisa kepada BP, bisa kepada wakil kepala sekolah maupun kepala sekolah. Sehingga permasalahan-permasalahan tersebut akan bisa secepatnya teratasi dan tidak menimbulkan permasalahan yang lain. Mungkin itu anak-anak sekilas materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Selebihnya nanti akan saya tampilkan preview tentang sarana yang ada di SMKS-mu, dan harapannya bisa kedepannya menunjang kegiatan pembelajaran kalian selama 3 tahun ke depan, sehingga apa yang kalian cita-citakan akan bisa tercapai dengan baik. Kurang lebihnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mari sama-sama kita simak virtual tour SMK Yasmu Manyar Gresik.